Haha, itu hanya nama yang kupakai saat itu. Di hadapan kalian anak muda, aku, seorang biksu tua, tidak punya pilihan selain berbicara. Setelah berdiskusi dengan beberapa dari kami memutuskan untuk mengadakan kompetisi 5 sekte dalam 2 tahun, untuk memberi kesempatan kepada para pendatang baru untuk mengasah diri. Namun, kami telah meningkatkan penjelajahan di alam liar selatan, meskipun kami tidak yakin apakah kalian para jenius di dunia kultivasi dapat mengikuti ujian ini dan menyelesaikannya dengan lancar. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk hanya mengizinkan 3 orang dari setiap sekte untuk berpartisipasi. Kata seorang pemimpin muda sekte Tianshan. 3 orang, sedikit sekali. Lin Nan sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan pergi ke Southern Wilderness hanya dengan beberapa orang. Tampaknya hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Lin Nan berpikir, kali ini saat pergi ke Gurun Selatan, masing-masing dari 5 sekte seharusnya mengirimkan sedikitnya 5 murid untuk saling menjaga satu sama lain. Namun sekarang, hanya ada 3 tempat untuk setiap mata pelajaran. Lin Nan menatap orang-orang di depannya, tidak tahu harus berbuat apa. Karena hanya ada 3 tempat di setiap mata pelajaran, saya akan menjadi orang yang memilih ketiga tempat ini. Biksu itu datang ke sisi Lin Nan pada suatu saat dan tiba-tiba berbicara. Baiklah, tentu saja kami percaya pada Sang Guru. Karena Sang Guru bersedia membuat pilihan, kami hanya bisa menunggu dan melihat. Pemimpin Sekte Tianshan adalah orang pertama yang berbicara. Ya, oke, Sang Biksu tak ragu dan langsung menyetujui, lalu berjalan ke depan setiap murid. Mari kita mulai. Tertawa, pemimpin Sekte Tianshan tiba-tiba berteriak keras, dan hampir pada saat yang sama, biksu itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang mengerikan tampaknya baru saja terbangun, langsung menyelimuti semua orang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat pendeta itu memancarkan kekuatan yang mengerikan ini, dia memiliki firasat yang sangat kuat. Perasaan ini tampaknya menolak, tetapi juga tampaknya melayani. Pendek kata, rasanya aneh sekali. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sehat. Pada saat ini, sang biksu benar-benar berhenti melatih keterampilannya, dan karena suatu alasan, dia tiba-tiba mendesah. Guru, ada apa? Lin Nan dan pemimpin Sekte Tianshan bertanya hampir bersamaan. Di antara kelima sekte, hanya 8 orang yang cukup kuat untuk pergi ke Southern Wilderness. Adapun yang lainnya, lupakan saja. Mereka akan mati saja jika pergi. Biksu itu mendesah pelan dan mulai menjelaskan. 8 orang. 8 orang yang mana? Lin Nan tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat mendengar berita itu. Dia sendiri baik-baik saja dan pasti lulus. Namun di antara orang-orang yang tersisa, tidak seorang pun tahu siapa yang benar-benar terpilih. Lagi pula, jumlah tempat bisa lebih atau kurang. Kekuatan adalah sertifikat terbaik untuk memperoleh tempat. Teman kecil Lin Nan, jangan panik. Berdasarkan penyelidikanku tadi, aku menemukan bahwa ada 3 orang dari Sekte Tianlong, 2 orang dari Sekte Tianshan, dan 1 orang dari masing-masing 3 sekte lainnya yang dapat masuk jauh ke dalam Southern Wilderness. Sang biksu tersenyum dan berkata, tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, pemimpin Sekte Tai kehilangan suaranya karena terkejut. Barangkali, persyaratan yang diharapkannya tidak terpenuhi, sehingga terjadilah hal ini. Biksu itu menatap pemimpin Sekte Tai dengan penuh arti, dan ada senyuman di matanya yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Southern Wilderness bukan saja merupakan tempat perkemahan neraka, namun juga merupakan pintu masuk menuju dunia ibel. Kemunculan binatang-binatang spiritual kuno ini saja sudah cukup untuk mendominasi seluruh dunia kultivasi. Akan tetapi, langit dan bumi juga harus mengikuti hukum kelangsungan hidupnya sendiri. Dunia ibel tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatannya. Saya percaya bahwa hanya satu binatang buas kuno atau raja semua ibel sendiri dapat menghancurkan seluruh dunia kultivasi. Namun, keributan besar seperti itu pasti akan menarik perhatian para petinggi, dan kematian tidak akan jauh dari sana. Oleh karena itu, dunia binatang spiritual saat ini masih sangat stabil, dan akan tetap demikian selama Anda tidak ikut campur. Namun, pada saat ini, Lin Nan muncul, sehingga sebuah peluang besar diletakkan di depan semua binatang spiritual di dunia kultivasi. Namun, peluang ini hanya dapat diverifikasi oleh waktu. Berita bahwa Lin Nan adalah tubuh reinkarnasi secara bertahap mulai menyebar. Bahkan Kaisar 9 Netherworld yang disegel di neraka pun mendapat berita itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita ingin menyatukan dunia, kita harus menghancurkan segelnya sebelum kesempatan ini datang. Namun, segel ini membutuhkan Tiangang Huaxiantu. Hal ini menciptakan suatu siklus. Peta abadi Tiangang ada di tangan Shen Bingqing. Shen Bingqing menyukai Lin Nan. Lin Nan adalah tubuh reinkarnasi.
Tampaknya semuanya berhubungan dengan Lin Nan. Karena kompetisi 5 sekte tidak perlu lagi diadakan, semua orang menunggu personel utama sekte mereka memberi perintah dan bersiap untuk kembali. Namun, 8 orang yang terpilih tidak akan kembali ke sekte mereka masing-masing, melainkan akan pergi jauh ke Southern Wilderness. Setelah secangkir teh berikutnya, anggota utama setiap sekte mencapai konsensus dan masing-masing memimpin pengikut yang tersisa pergi. Namun, Lin Nan dan 8 orang lainnya ditahan oleh biksu tersebut, yang bersiap memberitahu mereka beberapa hal yang perlu mereka perhatikan setelah memasuki Southern Wilderness. Kalian berdelapan akan memasuki Southern Wild untuk mengikuti ujian, tetapi ada banyak bahaya di Southern Wild, jadi kalian semua harus siap secara mental. Mungkin beberapa dari kalian akan mati dalam operasi ini, jadi jika ada di antara kalian yang tidak ingin pergi, silakan beritahu saya sekarang. Sang biksu berhenti sejenak dan menunggu jawaban dari ke-8 orang itu. Guru, kami semua adalah murid 5 sekte. Meskipun kami diakui sebagai yang terkuat di antara 5 sekte, karena kami telah memilih untuk berlatih, kami tidak akan takut dengan kesulitan seperti itu. Tolong beritahu kami apa yang perlu kami perhatikan setelah memasuki hutan belantara selatan ini. Seorang murid dari sekte Tianshan berbicara pertama kali. Perkataannya memang mewakili pendapat ke-8 orang ini. Sekarang setelah acara besar seperti pergi jauh ke Southern Wilderness telah diputuskan, itu tidak akan mudah diubah. Selain itu, 8 orang ini dipilih di depan semua orang, jadi tidak ada yang mau mundur. Baiklah, kepercayaan dirimu layak untuk kukagumi. Di Southern Wild, binatang buas spiritual merajalela, terutama neraka yang tersembunyi dalam kegelapan, yang selalu menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan di Southern Wild. Sejauh yang kuketahui, beberapa binatang buas dan binatang spiritual kuno telah muncul di Southern Wild sekarang. Setelah berkata demikian, sang biksu berhenti sejenak, lalu memandang sekeliling hadirin dan mengangguk sedikit. Selain itu, tidak ada pergerakan di neraka, jadi saya yakin akan ada beberapa yang kuat di sana. Meskipun Anda telah memasuki Southern Wasteland, peluang untuk bertemu dengan binatang buas yang ditinggalkan oleh para leluhur ini sangat kecil. Wilayah Southern Wasteland benar-benar terlalu besar. Hanya ada beberapa binatang roh yang lemah di tepian. Semakin dalam Anda masuk, semakin banyak binatang roh rahasia berkumpul dan semakin kuat mereka. Semua orang mendengarkan dengan tenang, tanpa ada suara yang mengganggu. Jika ada yang melewatkan satu detail pun, bisa jadi ada bahaya yang fatal, jadi semua orang mendengarkan dengan sangat saksama. Jika kalian menemukan bahwa makhluk roh yang muncul mengharuskan kalian berdelapan untuk bekerja sama menghadapinya, jangan masuk lebih dalam lagi. Jika kalian terus masuk lebih dalam, kalian hanya akan mati. Selain itu, sebaiknya kalian tidak terbang di Southern Wilderness, karena bertarung di udara bukanlah kelebihan kalian. Ketika sang pendeta bercerita tentang alam liar selatan, dia seperti teringat sesuatu, dan ekspresinya begitu serius hingga membuat orang gemetar. Ia berbicara perlahan dan santai, membuat ke-8 orang itu terhanyut di dalamnya, seakan-akan mereka tengah mendengarkan alunan musik Sansekerta yang indah. Di hutan di bawah sana, ada beberapa serangga dan binatang beracun yang sangat pandai menyamar. Mereka akan menunggumu untuk lengah dan memberimu pukulan yang mematikan. Binatang roh biasa ini tidak terlalu pintar, aku yakin kau bisa melewati mereka dengan mudah. Ingat, semakin dalam kau masuk, semakin kuat binatang roh yang akan kau temui, dan kebijaksanaan mereka juga akan meningkat. Selain itu, ada banyak harta karun spiritual di Southern Wild. Jika Anda beruntung, Anda akan mendapatkan banyak material berharga. Material-material ini tidak berguna di sini, tetapi saat Anda tiba di Dragon Source Holy Star, material-material ini dapat ditukar dengan uang. Adapun sisanya, Anda dapat mencari tahu sendiri. Hanya ini yang saya tahu. Sang biksu menatap ke-8 orang di depannya, lalu berkata dengan penuh semangat bahwa ia mungkin teringat dengan pemandangan itu saat ia memasuki alam liar selatan. Tuan, apakah tidak ada peta saat memasuki Southern Wilderness? Lin Nan agak bingung. Dia tahu bahwa beberapa tempat penting akan ditandai di peta. Tetapi setelah mendengarkan pendeta itu, tampaknya tidak ada yang namanya peta. Seberapa mudahkah menemukan harta karun di Southern Wilderness yang begitu luas? Peta, aku tidak tahu. Sang biksu tertegun, lalu mengucapkan kalimat yang sangat menjengkelkan ini. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Selebihnya, kau bisa mengalaminya sendiri. Tertawa. Setelah biksu itu selesai berbicara, cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya, dan celah spasial muncul dari udara tipis di depan Lin Nan dan yang lainnya. Di bawah tatapan heran dari 8 orang itu, sang pendeta dengan santai memasuki celah ruang tanpa dasar itu. Ayo pergi. Setelah waktu yang lama, Lin Nan berbicara kepada semua orang. Pada saat ini, Lin Nan samar-samar sudah merasakan ada sesuatu dalam hatinya yang sepertinya telah menyentuh suatu misteri, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Haha, kalian anak muda yang tidak tahu apa-apa,
beraninya kalian menjelajah ke alam liar selatan. Aku akan memastikan kalian tidak akan pernah kembali. Aku memiliki peta hantu ibel surgawi, dan sekarang aku hanya kekurangan peta abadi geng surgawi. Menurut tanda jiwa kepala Akademi Petir sebelum kematiannya, peta abadi geng surgawi dimiliki oleh seorang murid Sekte Tianlong. Tampaknya Kaisar Netherworld 9 akhirnya akan lahir. Raja Hantu adalah orang pertama yang menerima berita bahwa Lin Nan dan 8 orang lainnya akan datang ke hutan belantara selatan, dan dia langsung gembira. Menurutnya, mudah untuk berurusan dengan anak-anak muda ini. Namun informasinya tidak begitu akurat. Setidaknya orang lain tidak dapat mengamati tingkat kultivasi Lin Nan saat ini. Tuan Raja Hantu, itu masih hantu kecil yang tiba-tiba muncul di hadapan Raja Hantu entah dari mana saat ini, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat. Apa kabar? Ceritakan padaku. Raja Hantu biasanya sangat menghargai hantu kecil ini karena hantu kecil ini berlatih dengan sangat cepat. Setelah melihat hantu kecil ini, senyum di wajah Raja Hantu menghilang. Ia tidak tahu apakah kabar yang disampaikan setan kecil itu kepadanya baik atau buruk. Yang mulia Raja Hantu, tampaknya ada pergerakan di dunia ibel, dan binatang buas telah dikirim untuk merampok dan membasmi para pembudidaya yang datang ke hutan belantara selatan. Anak itu menjawab langsung tanpa keraguan. Dunia ibel, binatang buas, ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Ketika Raja Hantu mendengar nama kekacauan dari dunia ibel, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Berita apa lagi? Sang Raja Hantu mendongak ke arah hantu kecil itu, dan melihat bahwa ia tidak berniat pergi. Ia pun tahu bahwa ada hal lain, jadi ia bertanya. Tuan Raja Hantu, sebenarnya saya sangat bingung mengapa Anda ngotot merampok dan membasmi orang-orang saleh itu. Setan kecil itu bertanya, haha, karena mereka punya apa yang aku butuhkan. Kata Raja Hantu dengan tatapan dingin di matanya. Melihat tatapan mata tajam sang Raja Hantu, hantu kecil itu langsung berhenti bicara, tetapi masih sangat bingung. Di sisi lain, Lin Nan selalu merasa ada yang tidak beres setelah biksu itu pergi. Dapat dikatakan bahwa dia tampaknya telah menyentuh jejak kebenaran tertinggi dari hukum ruang. Lihat, tepat saat mereka hendak menuju ke Southern Wilderness, Luo Sui di depan mereka tiba-tiba berseru. Ledakan. Saat dia berteriak, guntur yang mengerikan terbentuk seketika dan menyambar dalam sekejap. Aura kuat itu mengejutkan orang-orang. Terutama ketika semua orang tercengang, awan gelap langsung menutupi mereka, dan ular-ular listrik yang padat terus melompat di dalamnya. Tampaknya ini adalah bencana surgawi. Tiba-tiba, sebuah lampu menyala di benak Lin Nan, dan pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang mengerikan di udara muncul dalam benaknya. Pedang hitam yang memancarkan energi mengerikan melayang di atas awan, terus berputar dan menyesuaikan posisinya saat dia bergerak. Ledakan. Saat pedang ini muncul, pedang Suanyuan dan pedang He Zanling yang disembunyikan Lin Nan juga keluar dari tubuhnya di saat berikutnya. Apa yang sedang terjadi? Pada titik ini, dia bahkan tidak merasakan apapun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wus wus wus. Melihat kedua pedang itu melesat ke udara dan dengan cepat menyatu dengan pedang hitam di udara, kata-kata roh pedang Suanyuan tiba-tiba muncul di benaknya. Brengsek, apakah saudaraku akhirnya akan meninggalkan tempat ini? Hahaha, sayap pertempuran 5 elemen, keluarlah. Saat berikutnya, Lin Nan merasa bahwa semua energi sejati dalam tubuhnya telah kembali, dan bahkan meningkat beberapa kali sekaligus, yang mengejutkan 7 orang di sekitarnya. Pada saat ini, kekuatan tempurnya masih meningkat, dari alam Sein Envoy, alam Sein King. Peningkatan kekuatan tempur yang pesat ini telah membuat Shen Bingqing, Luo Sui dan yang lainnya gila. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tempur dan wilayah kekuasaan mereka dapat ditingkatkan dengan cara ini. Ledakan. Di depan gerbang Sekte Yutian, sesosok tubuh ramping berdiri dengan tenang, rambutnya yang panjang terurai memancarkan temperamen yang sulit diatur, dan matanya yang selebar bintang penuh dengan cahaya percaya diri. Wajah tampan yang membuat semua lelaki cemburu kini dipenuhi ketidakberdayaan. Saudaraku, tidak mudah bagiku untuk memasuki Sekte Yutian, tetapi begitu banyak masalah telah muncul. Lin Nan tersenyum nakal. Penampilannya yang sempurna menarik perhatian beberapa murid perempuan yang lewat untuk berhenti dan menatapnya dengan tatapan tergila-gila. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Lin Nan tentu saja berbicara tentang Leng Qingya, Lin Suiyao, dan Su Shaohan. Di Sekte Yutian, dia hanya punya 3 teman ini. Saya kira mereka semua baik-baik saja sekarang, kan? Hati Lin Nan dipenuhi dengan emosi. Namun, sebagai seorang teman, Lin Nan tentu akan sangat senang jika Su Shaohan dan 2 orang lainnya dapat mengharumkan nama mereka di Sekte Yutian. Dan tepat pada saat ini, minggir, kau cari mati saja kalau berani menghalangi jalan kakek. Ledakan, aura kekerasan menyergap Lin Nan saat ini. Energi sejatinya sangat kuat, dan tabrakannya sangat kasar.
Jika itu adalah murid dengan kekuatan yang lebih lemah, dia pasti akan terluka oleh tabrakan dari pemuda ini. Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya sedikit. Apakah aku terlihat mudah untuk diganggu? Baru saja kembali ke Sekte Yutian dan sudah diperlakukan seperti kesemek yang lembut. Suara mendesing. Langkah kaki Lin Nan sangat misterius. Dia sedikit menggoyangkan tubuhnya dan melangkah ke samping, sehingga terhindar dari tabrakan dengan pria itu. Energi sejati yang kuat yang meledak dari tubuhnya bertabrakan hebat dengan tekanan pria itu saat ini. Ledakan. Tubuh pria itu tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun Lin Nan tidak berniat menyerang, jelas bahwa energi sejati yang baru saja ditunjukkannya setara dengan pria itu. Pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget, tampak sedikit terkejut, tetapi dia sedang terburu-buru. Dia hanya melirik Lin Nan dengan ringan dan berbalik untuk masuk jauh ke dalam Sekte Yutian. Tatapan matanya penuh dengan penghinaan seolah-olah dia sedang menatap seekor semut, tetapi dia terkejut bahwa Lin Nan dapat menahan hinaan biasa darinya. Penampilan ini membuat Lin Nan sangat tidak senang. Siapa orang ini? Kamu begitu sombong? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Beranikah kau menyebut dirimu seorang jenius di hadapanku? Lin Nan melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh, dan senyum menggoda tersungging di wajah tampannya. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Tepat saat pemuda itu hendak memasuki gerbang Sekte Yutian, suara samar Lin Nan tiba-tiba membelah udara bagaikan anak panah yang tajam. Pemuda itu tiba-tiba berhenti dan menatap penuh arti ke arah Lin Nan. Dia tidak tampak panik, tetapi malah menyeringai meremehkan. Wah, penting bagi seseorang untuk mengenal dirinya sendiri. Mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang memang terpuji, tetapi itu terlalu bodoh. Suara pemuda itu tenang namun mendominasi, dan jelas bahwa dia tidak menganggap serius Lin Nan. Aku tidak tahu apakah ini kasus belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, tetapi jika kamu tidak meminta maaf kepadaku hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi begitu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Lin Nan melirik pemuda itu dan berbicara dengan nada sinis. Apa? Ketika sekelompok murid di luar Sekte Yutian mendengar ini, mereka segera mulai membuat keributan dan mulai banyak bicara. Siapakah pemuda ini? Meski kamu terlihat sempurna, kamu tidak bisa terlalu memikirkannya, kan? Beraninya kamu bersikap begitu sombong. Dia adalah orang nomor satu di sekte luar, tetapi dia mampu memasuki sekte dalam. Namun, dia menggunakan tingkat kultivasinya yang rendah untuk secara paksa menekan Han Yuan, yang berada di tingkat sekte luar. Belum lagi tidak ada seorang pun di sekte luar yang berani memprovokasi dia, bahkan beberapa murid di sekte dalam bersikap sopan kepada Han Yuan. Bukankah pemuda ini terlalu picik? Dia benar-benar berani memprovokasi orang seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Pada saat ini, orang-orang di sekitar memandang Lin Nan dengan sedikit rasa kasihan, dan diam-diam merasa kasihan pada Lin Nan. Sungguh menyedihkan bahwa dia tega memprovokasi orang lain, kecuali makhluk yang begitu kuat. Seorang murid luar Sekte Yutian yang baik hati, dengan wajah sederhana dan jujur, jelas orang baik, menundukkan kepalanya dan menyampaikan pesan kepada Lin Nan. Han Yuan ini adalah orang nomor satu di sekte luar Sekte Yutian. Dia adalah orang kuat di alam Raja Suci. Bahkan beberapa murid di sekte dalam tidak sebanding dengannya. Orang ini pendendam. Jika kau menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin dia akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, meskipun membasmi dilarang dalam sekte ini, tetap saja akan mudah untuk melukai dan melumpuhkanmu dengan serius. Serius melukai dan melumpuhkanku, hanya karena dia. Lin Nan tentu saja mendengar suara pria itu, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Siapa yang peduli jika dia adalah orang nomor satu di sekte luar atau Han Yuan? Bahkan jika dia adalah cucu Raja Surga, apakah menurutmu aku, Lin Nan, akan takut padamu? Lin Nan tidak menggunakan telepati, tetapi berbicara keras, bergema di telinga semua orang yang hadir. Hanya dia, wah, menurutmu kamu siapa? Berdasarkan dia saja, dia adalah orang nomor satu di sekte luar dan raja yang tak terkalahkan di alam Raja Suci. Dan kamu, siapa di antara kami yang mengenal Anda? Dari daerah terpencil manakah Anda berasal? Bahkan orang kuat seperti Han Yuan tidak tahu ini. Saudaraku, kamu harus mengakui kesalahanmu dengan cepat. Pada awalnya, beberapa murid luar berhubungan baik dengan Han Yuan, dan beberapa bermusuhan dengannya. Mereka mengira bahwa mereka memiliki lebih banyak orang dan Han Yuan tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Setelah mereka melangkah ke panggung pertempuran, mereka dipukuli oleh Han Yuan satu persatu, dan mereka terluka parah satu persatu. Sampai sekarang, mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di Sekte Yutian. Kecuali lelaki tua yang baik itu, semua orang tampak seperti sedang menonton kesenangan itu. Bagaimanapun,
Ini adalah kesempatan langka untuk melihat Han Yuan beraksi. Mereka semua memandang Lin Nan dengan ekspresi gembira. Tentu saja, tatapan mengejek dan menggoda di sekelilingnya tidak membuat Lin Nan merasa tidak nyaman sama sekali. Dia hanyalah seorang anak kecil di level Saint King. Dia terbiasa menindas orang lain di Sekte Yutian. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Oke, hari ini saya akan memberitahu Anda apa artinya selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Pada saat ini, pemuda bernama Han Yuan sedang menatap Lin Nan dengan senyum mengejek di wajahnya. Kau tahu siapa aku, kan? Berlututlah dan bersujud 3 kali. Kakek sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, ikutlah dengan kakek dan tunjukkan beberapa jurus di medan perang. Apa kau punya nyali? Han Yuan menikmati tatapan mata orang-orang di sekitarnya, yang membuat hatinya semakin berbunga-bunga. Kekuatan yang kuat harus dilawan oleh yang lemah agar terlihat mendominasi. Dan Lin Nan ini hanyalah salah satu semut yang menonjolkan sifatnya yang mendominasi dan berkuasa. Saat Han Yuan menyelesaikan kata-katanya, mata orang-orang di sekitarnya menjadi lebih simpatik dan penuh kasih sayang. Tampaknya orang dapat melihat Lin Nan berlutut di medan perang dan memohon belas kasihan. Hanya, Lin Nan tersenyum cerah. Siapa kamu? Siapa kamu? Lin Nan menatap Han Yuan dengan tatapan polos, namun ejekan tersembunyi di matanya membuat sarkasme di wajahnya tampak semakin kuat. Dia hanyalah seorang murid sekte luar. Meskipun dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan yang besar, bukankah dia terlalu sombong? Jika Anda bertindak sembrono, sesuatu yang besar akan terjadi di masa mendatang. Ini tidak baik. Dengan hati yang baik dan murni, Lin Nan memutuskan bahwa ia harus memberi Han Yuan pelajaran untuk menghindari kehilangan nyawanya di masa mendatang, yang mana merupakan kesalahannya sendiri. Dulu ada orang bodoh yang sok suci berdiri di hadapanku, tetapi aku tidak memberinya pelajaran. Baru ketika dia terbasmi karena kesombongannya, aku sangat menyesalinya. Ini adalah hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Lin Nan terus mendesah dalam hatinya, betapa baiknya dia. Saat Lin Nan selesai berbicara, mata semua orang di sekitarnya tiba-tiba terbelalak. Apakah anak ini benar-benar tidak tahu Won Korea? Seseorang jelas-jelas menyampaikan pesan, beraninya Anda berbicara seperti itu. Apakah dia punya sesuatu yang bisa diandalkan? Bagaimana itu mungkin? Semua tokoh penting di Sekte Yutian mengenal orang ini, tetapi tidak ada orang seperti itu. Mungkinkah dia pendatang baru yang baru saja memasuki sekte tersebut? Bukankah itu agak terlalu berani? Dalam sekejap, mata Han Yuan mulai mengecil dan kemarahan mulai tampak di wajahnya. Tertawa, aura berbahaya mulai terpancar darinya. Tatapan matanya menjadi sangat dingin dan menyeramkan, seperti ular berbisa yang siap menyerang dan memberikan pukulan mematikan dalam kegelapan. Wah, harus kuakui, kau berhasil membuatku kesal. Aku sudah berada di sekte luar selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang sepertimu yang tidak mengenal dunia. Itu karena kamu tidak menyentuhku. Kalau kamu menyentuhku, kamu tidak akan bersikap sombong seperti itu. Lin Nan melirik Han Yuan dengan acuh tak acuh. Minta maaflah padaku sekarang. Belum terlambat. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Lin Nan tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, lagi pula, dia masih harus berpartisipasi dalam kompetisi. Sebelum pertandingan, tentu saja dia harus bertemu dengan ketiga temannya, tetapi Han Yuan begitu picik sehingga Lin Nan merasa kesal. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan orang yang berani berbicara kasar kepadaku. Wah, kau tahu kan kalau mulut bisa menimbulkan masalah. Han Yuanyin melirik Lin Nan dengan tajam, tatapan matanya sedingin es, membuat orang bergidik. Ketika orang-orang di sekitar melihat tatapan Han Yuan, mereka tak dapat menahan perasaan sedih di hati mereka. Sudah berakhir, itu penampakannya. Terakhir kali mereka melihat ekspresi Han Yuan, murid-murid luar itu menjadi lumpuh. Tampaknya anak ini akan celaka hari ini. Tiba-tiba, pikiran ini muncul di benak setiap orang. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apa gunanya berdebat dengan Han Yuan. Bahkan jika aku membasminya, aku tidak akan merasa puas. Buat apa repot-repot berpura-pura sombong? Lupakan saja, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan aku tidak ingin mengganggumu. Lain kali kita bertemu, jangan dekat-dekat denganku. Lin Nan berbicara dengan ringan, lalu berjalan perlahan menuju kedalaman Sekte Yutian. Dia memang sedang dalam suasana hati yang baik. Kembalinya kekuatan bertarung dan kembali ke Sekte Yutian sudah melampaui harapannya. Dia sedikit berubah pikiran, dan planet tingkat terendah di bintang suci sumber naga di pikirannya berputar perlahan, mendorongnya untuk tersenyum acuh tak acuh. Kontrol, ini adalah kekuatan kontrol, menguasai sebuah planet sesuka hati. Tertawa, saat dia melewati Han Yuan, energi sejati di tubuhnya mulai melonjak hebat, dan dalam sekejap,
itu seperti angin dan awan yang bergulung kembali, dan embusan angin yang tak terlihat menyebar liar ke segala arah. Ledakan. Han Yuan, yang awalnya tenang dan suka bermain-main, tiba-tiba menyipitkan matanya. Bahkan dia bisa merasakan sedikit bahaya dari aura Lin Nan. Bahkan murid biasa di sekte dalam tidak akan memiliki aura seperti ini. Dia hanya merasakannya dari para jenius abnormal di sekte dalam. Mungkinkah anak ini adalah seorang pendekar berbakat di kalangan sekte dalam? Han Yuan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Meskipun dia tidak bersahabat dengan para jenius di sekte dalam, dia tetap tahu sesuatu tentang penampilan mereka, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang secantik orang ini. Sementara Han Yuan masih ragu-ragu, Lin Nan sudah berjalan jauh. Han Yuan melirik penuh arti ke arah di mana Lin Nan pergi, dan matanya mulai menggelap. Bocah ini berani mengabaikanku, bicara omong kosong, lalu pergi begitu saja dengan angkuhnya. Kau benar-benar tidak menganggap serius aku, murid sekte luar nomor 1. Pada saat ini, sedikit niat membasmi mulai muncul di hati Han Yuan. Namun, meskipun dia merajalela, dia tidak bodoh. Aura mengerikan yang dipancarkan Lin Nan tadi juga membuatnya sedikit waspada. Tanpa mengetahui latar belakang Lin Nan yang sebenarnya, dia tidak akan bertindak gegabah. Kalau mukaku ditampar, bagaimana reputasiku sebagai orang nomor 1 di sekte luar nanti? Han Yuan benar-benar membiarkan pemuda itu pergi begitu saja. Aneh sekali. Apakah dia menjadi lebih murah hati akhir-akhir ini? Tekanan yang dilepaskan Lin Nan tadi hanya ditujukan pada Han Yuan saja. Tentu saja, orang lain tidak bisa merasakan teror semacam ini. Menurutku, anak itu pasti menggunakan beberapa trik. Kalau tidak, berdasarkan temperamen Han Yuan, bagaimana dia bisa dibiarkan pergi begitu saja? Menurut apa yang kau katakan, Han Yuan, orang nomor 1 di sekte luar, sebenarnya takut pada anak itu. Tidak mungkin. Begitulah yang kupikirkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling kuat dan berpengaruh di sekte luar hanya seorang pengganggu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkultivasi hingga tingkat ini. Pemandangan tadi terlihat di mata setiap orang, bagaikan sebuah batu jatuh ke dalam kolam, menimbulkan ribuan ombak. Walaupun suara-suara ejekan dan ejekan itu sangat pelan, namun tetap saja suara-suara itu tidak dapat keluar dari telinga Han Yuan dan masuk sepenuhnya ke telinganya. Hal ini membuatnya semakin marah. Kapan dia pernah diganggu di sekte Yutian? Bahkan orang jenius dari sekte dalam pun tidak bisa melakukan itu. Anakmu benar-benar mencari kematian. Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Anda. Han Yuan bertekad bahwa asalkan dia mengetahui latar belakang anak itu, dia akan segera mengambil tindakan dan dengan kekuatan besar. Biarkan orang-orang ini melihat betapa mendominasinya aku, orang nomor 1 di sekte luar. Hati Han Yuan dipenuhi dengan kebencian, dan dia menatap tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, ada keheningan yang mematikan di luar sekte Yutian. Tatapan mata Han Yuan membuat mereka merasa takut di hati mereka. Tidak seorang pun yang berani berbicara langsung. Inilah sikap orang nomor 1 di sekte luar. Han Yuan sangat puas dengan kekuatan pencegahnya, lalu berbalik dan pergi. Tadinya saya terburu-buru ingin ikut lomba, tapi sekarang sudah tidak terburu-buru lagi. Membangun otoritas Anda di hadapan pesaing juga dapat menghemat banyak masalah. Sayangnya kali ini dia salah memilih orang, dan akhir ceritanya memang tragis. Dan pada saat ini, Lin Nan berjalan di sekte Yutian, berkelana tanpa tujuan. Tentu saja dia tidak akan mengambil hati masalah sepele yang baru saja terjadi. Kalau dulu, Lin Nan pasti akan memberinya pelajaran, tapi sekarang dia benar-benar sedang tidak berminat untuk melakukannya. Sekte Yutian ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Aura setiap murid sangat luar biasa. Bahkan dalam ujian binatang buas, mereka adalah yang terbaik. Mereka dapat dilihat di mana-mana di sekte Yutian. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya sekte Yutian. Tidak heran para murid berbakat dari berbagai kota berusaha keras untuk masuk ke sekte Yutian. Betapa hebatnya bersaing dengan para pahlawan dunia. Saat Lin Nan tengah mengagumi pemandangan sekte Yutian, dia melihat beberapa murid menundukkan kepala dan mendiskusikan sesuatu, lalu mereka bergegas menuju ke kedalaman sekte Yutian. Kedua gadis itu sangat menakjubkan. Kalau aku tidak melihat mereka dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan percaya mereka berasal dari kota kecil. Mungkin dia adalah simpanan dari orang yang berkuasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk ke sekte kita dengan mudah? Benar sekali. Aku mendengar dari salah satu kakak laki-lakiku di sekte dalam bahwa ujian binatang roh itu sangat brutal. Kudengar seorang pria ganas muncul dan sangat mengesankan. Tidak seorang pun tahu keadaan spesifiknya. Ujian binatang roh mana yang tidak terlalu brutal? Bukankah kita juga bertahan hidup melewati gunung pedang dan lautan api? Benar juga, hehe, tapi kedua gadis itu dalam masalah. Mereka telah ditemukan oleh Wang Longteng,
yang menduduki peringkat ke-10 di Sekte Dalam. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Su Shaohan begitu sombong hingga ingin menantang Wang Longteng untuk berduel. Haruskah kita katakan bahwa dia setia dan benar? Atau haruskah kita katakan bahwa dia tidak tahu batas kemampuannya sendiri? Akan menarik jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, tetapi meskipun begitu, orang bernama Su Shaohan itu mungkin akan terluka parah. Sudah saatnya untuk memberitahu para dusun ini tentang aturan Sekte Yutian. Jangan berpikir bahwa kalian dapat berjalan di sekitar sekte dengan kepala tegak hanya karena kalian dapat lulus ujian binatang roh. Sayang sekali, kedua gadis itu akan menjadi mainan Wang Longteng. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala, tidak ada simpati di mata mereka, tetapi lebih kepada rasa kehilangan. Jika saja orang itu adalah mereka sendiri, mereka akan dapat menikmati yang terbaik dari kedua dunia. Su Shaohan punya janji untuk bertarung dengan seseorang. Atau karena Leng Qingya dan Lin Sueyao. Wang Longteng, yang menduduki peringkat ke-10 di Sekte Dalam. Namanya cukup menakutkan, tetapi bukankah orang ini sedikit picik? Ketika Lin Nan mendengar diskusi ini, wajahnya mulai menjadi gelap. Setelah kembali ke Sekte Yutian, bukannya bersenang-senang minum bersama teman-temannya, temannya malah dipaksa ke medan perang dan akhirnya terluka parah. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak marah? Sepasang matanya yang penuh pembasmian menghilang dalam sekejap, dan dia tampak tenang dan acuh tak acuh, tetapi hatinya sudah dipenuhi amarah, tetapi dia tidak menunjukkannya. Di mana pertarungan akan diadakan? Aku bisa ikut bersenang-senang. Lin Nan bergerak dan datang ke sisi orang-orang ini dan bertanya dengan lembut. Ada di platform pertempuran No. 10. Cepatlah, atau tidak akan ada ruang tersisa. Para murid pun angkat bicara. Lin Nan hanya mengangguk ringan dan mengikuti yang lainnya menuju panggung pertempuran. Bahkan pertarungan antar murid Sekte Dalam pun sangat panas. Beberapa murid yang tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasi mereka berkumpul di tribun sekitar arena, saling berbisik. Banyak murid perempuan yang melihat ke arah panggung pertempuran dengan penuh harap, menunggu kemunculan murid kesayangan mereka, Wang Longteng. Lihat, itu anak bernama Su Shaohan. Dia tampak sopan dan tidak terlihat seperti murid dari tempat kecil. Dia benar-benar tampak seperti seorang ahli, tetapi sayangnya lawannya adalah Wang Longteng, yang menduduki peringkat ke-10 di Sekte Dalam. Akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Hehe, orang ini juga bodoh. Kedua gadis itu jelas bukan wanitanya. Kenapa dia mencoba pamer? Dia pantas diberi pelajaran oleh Wang Longteng. Benar sekali. Siapakah Wang Longteng? Siapa yang bisa lolos dari sesuatu yang menjadi incarannya? Orang-orang dari daerah kecil berasal dari daerah kecil. Penampilan mereka yang arogan benar-benar membuat orang merasa sedikit percaya diri. Suara bisikan itu semua sampai ke telinga Lin Nan, membuatnya merasa terganggu. Namun tidak ada cara lain. Karena perjanjian perang telah ditandatangani, saya tidak dapat menghentikannya dengan kekerasan sekarang. Namun, Lin Nan sudah siap, begitu kemenangan atau kekalahan diputuskan, dia akan bergegas maju untuk menghentikannya. Dengan cara ini, bahkan sekte tersebut tidak akan menyalahkannya. Di medan perang yang ditaburi batu-batu dewa, sosok kurus Su Shaohan tampak ramping, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dengan kesan keanggunan yang tak terkendali dan tak terkendali. Dia memiliki modal alam yang bagus, dan sekarang setelah memasuki Sekte Yutian, dengan tambahan sumber daya sekte, wilayah kekuasaannya meningkat dengan mantap, dan sekarang wilayah kekuasaannya tidak jauh lebih buruk daripada Lin Nan. Semua energi sejatinya mulai melonjak seketika, dan pakaiannya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak luar biasa. Sikapnya yang menonjol membuat beberapa murid perempuan mulai bersorak, tetapi Su Shaohan tetap tenang. Bukan karena dia percaya diri, tetapi karena kesombongannya. Sekalipun dia dikalahkan oleh Wang Longteng, dia tidak akan menundukkan kepalanya yang sombong. Kemampuan anak ini telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya Sekte Yutian benar-benar tempat yang bagus untuk Shaohan. Bukan tidak mungkin baginya untuk melambung ke langit. Persepsi kuat Lin Nan menyapu dan dengan jelas merasakan wilayah Su Shaohan. Sebagai seorang teman, dia sangat senang bahwa Su Shaohan memiliki kekuatan seperti itu. Di bawah arena, Leng Qingya dan Lin Sueyao menatap Su Shaohan dengan gugup, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Saudari Sueyao, apakah menurutmu Su Shaohan bisa menang? Dia adalah Wang Longteng, yang menduduki peringkat ke-10 di Sekte Dalam. Akan sangat bagus jika saudara Lin Nan ada di sini. Orang-orang menyebalkan ini tidak berani memperhatikan kita. Wajah cantik Leng Qingya penuh dengan kecemasan. Tidak apa-apa, Su Shaohan juga berada di tahap tengah alam Sein King sekarang. Bahkan jika Wang Longteng lebih kuat, Su Shaohan tidak akan kalah telak. Jika aku benar-benar tidak bisa menghindarinya, aku tidak akan pernah membiarkan Wang Longteng menyakitimu. Aku, Lin Sueyao, akan berada di sini untukmu. Ada sedikit tekad di mata Lin Sueyao.
Hati Leng Qingya bergetar, dan dia tahu apa yang dipikirkan Lin Xueyao. Dia membuka matanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi air mata mengalir di matanya. Air mata mengaburkan matanya, dan dia sepertinya melihat sosok yang telah dipikirkannya siang dan malam, tetapi kemudian dia menghilang dalam sekejap. Leng Qingya buru-buru membuka matanya, tetapi dia tidak bisa lagi melihat sosok itu. Apa yang sedang kamu lihat? Lin Xueyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sepertinya aku melihat kakak Lin Nan, tapi saat aku membuka mata, aku tidak bisa melihatnya. Leng Qingya mengusap matanya, tetapi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ketika Lin Xueyao mendengar kata-kata Leng Qingya, dia tidak dapat menahan perasaan sedih. Sosok itu muncul di matanya, tidak hanya di depannya, tetapi juga di hatinya. Namun pada akhirnya, Leng Qingya baru saja melihat ke arah Lin Nan, tetapi Lin Nan tidak punya waktu untuk bertemu dengan Leng Qingya dan Lin Xueyao. Karena pada saat ini, gerbang dalam ke-10. Seseorang yang berbakat dan berkuasa dengan reputasi hebat dan kekuatan tak tertandingi di sekte tersebut. Wang Longteng. Ini dia, mengenakan pakaian putih bagaikan salju, rambut panjangnya menari tertiup angin, ia memancarkan aura seorang pria kuat, dan membuat semua orang yang hadir tercengang begitu ia muncul. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan sorak-sorai yang memekakkan telinga, dan banyak murid perempuan meneriakkan nama Wang Longteng dengan penuh semangat. Dan Wang Longteng jelas terbiasa dengan pemandangan semacam ini. Ekspresinya acuh tak acuh dan sangat dingin. Dia hanya melirik ke arah Leng Qingya dan Lin Xueyao, matanya agak terbakar. Melihat pemandangan ini, sorot mata Lin Nan berubah dingin sepenuhnya. Wang Longteng menimbulkan sensasi begitu ia muncul di panggung. Tak hanya parasnya yang rupawan dan temperamennya bak orang abadi yang terusir, bakatnya yang luar biasa serta kekuatannya yang mengagumkan juga membuat semua penonton mengaguminya. Panggung pertempuran dikelilingi oleh kerumunan besar orang, dan Wang Longteng sendirian, bagaikan pedang tajam, menusuk ke kerumunan. Energi sejati dalam tubuh Wang Longteng mulai menimbulkan kerusuhan hebat, mengunci tubuhnya dengan erat di tengah, seperti beberapa naga raksasa yang berguling. Kerumunan yang awalnya ramai tiba-tiba dipisahkan oleh gelombang energi sejati yang mendominasi dan luar biasa. Saat Wang Longteng berjalan, sekelilingnya tiba-tiba menjadi seperti ruang hampa. Para murid ini berhamburan dengan wajah ketakutan dan gila. Dia layak menjadi jenius ke-10 di sekte dalam. Mustahil untuk berdiri di dekatnya, jadi saya hanya bisa menjauh. Lin Nan yang menyaksikan pemandangan ini dari jauh, tiba-tiba menyipitkan matanya. Namun, bukan karena dia takut dengan kekuatan Wang Longteng yang luar biasa, melainkan, ya dewa, Wang Longteng ini benar-benar ahli dalam berpura-pura. Momentum, keagungan, dan postur penampilannya terlalu sok. Dia hanya sedikit lebih rendah dariku, dan dia adalah lawan yang kekuatannya setara. Jangan meremehkannya. Lin Nan merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Trik pamer Wang Longteng ini terlalu canggih. Jika kita tidak mengalahkannya, bagaimana dia bisa bertahan di sekte Yutian di masa depan? Dan tepat pada saat ini, suara mendesing. Tubuh Wang Longteng tiba-tiba berdiri. Tubuhnya sangat anggun, membentuk lengkungan indah bagaikan seekor angsa liar yang berputar dan meliuk di udara, sedangkan lengan bajunya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak semakin anggun. Orang-orang di sekitar panggung pertempuran tidak dapat menahan diri untuk berseru lagi. Sungguh berbakat, benar-benar berbakat. Aku tidak menyangka semua orang di sekte Yutian pandai berpura-pura. Begitulah cara mereka menjadi kaya. Mata Lin Nan bersinar terang. Su Shao di lapangan menatap Wang Longteng dengan mata dingin, energi sejati di tubuhnya terus mengalir. Aura kekerasan terpancar dari tubuhnya. Pada level ini, tekanan tidak lagi berpengaruh pada mereka. Hanya ruang domain yang lebih maju yang akan lebih efektif. Wang Longteng berdiri di panggung pertempuran dan hanya melirik Su Shaohan dengan dingin, dengan penghinaan dan penghinaan di matanya. Wilayah kekuasaannya lebih tinggi dari Su Shaohan, dan kemampuan bertarungnya lebih kuat dari Su Shaohan. Di matanya, Su Shaohan hanyalah seekor semut. Mungkin tidak perlu lebih dari beberapa gerakan bagi prajurit ini, yang dikenal sebagai seorang jenius di tempat kecil, untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, dan dengan patuh menyerahkan kedua wanita itu kepadanya. Jenius. Di hadapanku, Wang Longteng, berapa banyak orang yang berani menyebut dirinya jenius? Apa yang paling ingin saya, Wang Longteng, lakukan adalah menginjak-injak semut-semut yang merasa diri penting ini yang menyebut diri mereka jenius dan menginjak-injak mereka dengan keras ke dalam lumpur. Su Shaohan, hanya seekor semut. Kalau bukan karena kedua wanita cantik itu, orang sepertiku pasti tidak akan pernah ada di hidupku. Ambil tindakan, atau Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan. Wang Longteng melirik ke arah Leng Qingya dan Lin Xueyao, bahkan tanpa melihat ke arah Su Shaohan, dan berkata dengan dingin. Su Shaohan hanyalah seekor semut, dan di matanya tidak ada nilai dalam keberadaannya.
Dia punya modal untuk berkata demikian, dan lebih-lebih lagi punya kualifikasi untuk bersikap sombong. Bagus. Kemampuan Su Shaohan untuk tetap tenang dan kalem benar-benar mirip dengan Lin Nan. Dia sama sekali tidak marah. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Wang Longteng, dan dia tidak berani membiarkan amarahnya mempengaruhi dirinya sendiri. Tertawa, Su Shaohan tidak membuang-buang kata lagi. Semua energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak, seperti api yang berkobar, dan mulai membakar di dalam tubuhnya. Kemudian, alirannya terus mengalir di sepanjang meridian di seluruh tubuhnya, dan napas Su Shaohan mulai naik selangkah demi selangkah, membuatnya tampak luar biasa dan kuat. Ledakan. Gelombang energi yang dihasilkan oleh energi sejati seluruh tubuhnya bagaikan gelombang pasang besar, menghantam Wang Longteng dengan ganas. Aura yang sangat kuat ini sangat mendominasi, dan seolah-olah itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipancarkan oleh Sein King di tahap tengah kekuatannya. Dibandingkan dengan kondisi menyedihkan Su Shaohan selama ujian binatang roh, itu tentu saja tidak ada bandingannya. Tertawa, energi sejati Wang Longteng juga mengalir dalam sekejap, menutupi tubuhnya dengan erat. Energi sejati Su Shaohan yang luar biasa menekannya seperti angin sepoi-sepoi dan tidak menyebabkannya terluka. Pada saat ini, bahkan lengan baju Wang Longteng tidak berkibar. Matanya penuh dengan sarkasme. Itu hanya hal sepele. Apakah ini semua yang kau miliki? Jika kau tidak menunjukkan keterampilan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kau sendiri yang menanggung semua ini. Wang Longteng memiliki ekspresi sinis di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar tenang. Ledakan. Perkataannya benar-benar membangkitkan harga diri dan kesombongan Su Shaohan dari lubuk hatinya. Begitu dia selesai berbicara, seluruh energi sejati dalam tubuh Su Shaohan melonjak keluar dengan hebat bagaikan sebuah ledakan. Ia merasa seperti berada di dalam api, diselimuti oleh cahaya. Suara mendesing. Tubuh Su Shaohan bergetar tiba-tiba, dan hembusan angin kencang tak berujung menyapu ke arah luar panggung pertempuran. Orang-orang yang berada di luar panggung pertempuran tiba-tiba merasakan wajah mereka seperti terpotong oleh angin, dan mereka yang memiliki alam rendah menjadi pucat seperti salju dalam sekejap. Ekspresi ngeri melintas di wajah mereka, dan mereka menatap Su Shaohan dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar dari tempat kecil? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak peduli seberapa kuat dia, apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia bisa sekuat kakak senior Wang Longteng? Benar sekali. Tidakkah kau lihat bahwa ujung pakaian Wang Longteng tidak bergerak? Kekuatannya tidak setara dengan Wang Longteng. Suara mendesing. Kaki Su Shaohan bergetar, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang ke udara. Bukannya dia menghilang, tetapi kecepatannya terlalu cepat dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat melihatnya. Ledakan. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari udara. Itu adalah tinju yang dibentuk oleh kondensasi esensi sejati, yang dapat dengan mudah membasmi murid-murid muda di bawah alam Raja Suci. Bahkan para jenius setingkat Raja Suci pun harus diperlakukan dengan hati-hati. Wang Longteng hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, seolah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Wang Longteng mengangkat tangannya dengan lembut. Pada saat ini, mata Lin Nan menjadi gelap, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak pada saat ini. Dia sedang menunggu. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga, lalu tiba-tiba menjadi lebih keras, dan kemudian muncullah langit penuh cahaya terang yang menghalangi pandangan semua orang. Orang dengan alam rendah tidak dapat melihat pemandangan di medan perang sama sekali. Ini adalah jenius ke-10 dari Sekte Dalam. Serangan Wang Longteng sungguh menggemparkan dan situasinya berubah drastis. Ledakan. Sosok itu tiba-tiba terbang keluar dari panggung pertempuran dan melesat ke kejauhan. Mengikuti tepat di belakangnya adalah sosok Wang Longteng, berdiri dingin di udara, seolah ingin membasmi Su Shaohan dengan satu pukulan. Selesai. Jika pukulan ini mendarat, Su Shaohan pasti mati. Dan pada saat ini, sosok itu tiba-tiba terbang keluar, tiba lebih dulu meskipun dia adalah orang terakhir yang tiba. Apakah kita kalah begitu mudahnya? Inikah kekuatan seorang murid Sekte Dalam yang berbakat? Su Shaohan berada di udara tanpa tempat untuk bersembunyi, dan hatinya dipenuhi kesedihan, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun penyesalan. Lin Nan adalah temannya, Leng Qingya dan Lin Sueyao juga adalah temannya. Apa pentingnya jika dia terluka atau kehilangan nyawa demi teman-temannya? Kematian yang layak. Namun, apakah perjalanan saya untuk menjadi orang kuat akan berakhir di sini? Wang Longteng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Dia menikmati mengamati ekspresi rumit di wajah orang-orang yang sekarat ini. Hanya dengan cara inilah dia akan merasa bahagia. Sama seperti orang-orang yang menindas saya dulu, setelah saya membasmi mereka satu persatu, saya merasakan kepuasan mengalir di hati saya. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia yakin bisa mengakhiri hidup Su Shaohan sebelum dia jatuh ke tanah. Inilah nasib melawan Wang Longteng,
dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Jika 10 murid berbakat teratas tidak memasuki sekte beberapa tahun lebih awal darinya, apakah posisi pertama masih menjadi milik mereka? Tidak, itu pasti pendapatku, Wang Longteng. Mati saja, salahkan dirimu sendiri karena tidak menyadari keterbatasanmu sendiri. Senyum dingin muncul di sudut mulut Wang Longteng, dan energi sejati dalam tubuhnya mulai menimbulkan kerusuhan liar. Lalu dia mengangkat tinjunya, tinju yang bisa menghancurkan segalanya. Dan tepat pada saat ini, suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang membelah udara karena kecepatannya yang terlalu tinggi. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Apa itu? Apakah itu manusia? Kecepatannya cepat sekali. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu beberapa orang mesum dari sekte dalam? Siapa orang itu dan bagaimana dia bisa begitu cepat? Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya. Kakak, maaf aku terlambat. Tepat ketika Su Shaohan mengira dia akan mati, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar di telinganya. Apa itu? Lin Nan. Su Shaohan membuka matanya dengan tidak percaya, dan melihat sosok Lin Nan sudah muncul di sampingnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan dan terperangkap dalam tangan Lin Nan. Kau ingin mati? Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wang Longteng tidak menyangka sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi saat ini. Tatapan matanya tiba-tiba berubah dingin dan wajahnya tiba-tiba berubah muram, bukan karena Lin Nan menyelamatkan Su Shaohan, tetapi karena hasil yang dia harapkan untuk menang telah diubah oleh orang lain. Tidak seorang pun berani membantah keputusan Wang Longteng, dan hasil yang diinginkannya tidak dapat diubah. Ledakan. Dia menamparkan Lin Nan dengan keras dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat itu segera menghancurkan panggung pertempuran besar di bawahnya menjadi berkeping-keping. Dengan suara ledakan keras, panggung pertempuran berubah menjadi bubuk dan tersapu liar oleh angin kencang yang tak berujung. Semua orang terkesiap. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Su Shaohan ada di tangannya, dan kemarahan Lin Nan sepenuhnya terangsang olehnya. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Suara mendesing. Tubuh Lin Nan tiba-tiba berkelebat, seolah berteleportasi, dan ketika dia berdiri lagi, dia sudah berdiri jauh. Ledakan. Telapak tangan Wang Longteng menghantam kehampaan, dan seketika jejak telapak tangan yang mengerikan tertinggal di lokasi awal panggung pertempuran. Lin Nan menyeringai saat menonton, berpikir dalam hati bahwa orang ini adalah seorang jenius yang sok hebat. Teknik telapak tangan yang jatuh dari langit. Telapak tata gata. Orang ini juga seorang karakter, tetapi sayangnya, karena kamu menggertak teman-temanku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Siapa dia? Kekuatan yang luar biasa. Apakah itu dia? Ada pula seseorang yang menyaksikan pertarungan di lapangan, dia adalah Han Yuan, murid sekte luar nomor 1 yang ditemui Lin Nan di gerbang sekte Yutian. Han Yuan tidak akan menganggap serius para pengikut biasa dalam sekte. Namun Wang Longteng merupakan ahli tingkat atas di sekte Yutian. Bahkan dia, orang nomor 1 di sekte luar, harus mengaguminya. Baiklah, aku tidak menemukanmu, tetapi kau berani memprovokasi Wang Longteng. Lebih baik kau mati saja. Jika kau bahkan bisa mengalahkan Wang Longteng. Memikirkan hal ini, senyum sinis tersungging di wajah Han Yuan, dan dia pun segera menyingkirkan gagasan itu. Bagaimana itu mungkin? Itu kakak Lin Nan. Leng Qingya dan Lin Sueyao tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, takut kalau sosok itu hanyalah imajinasi mereka dan akan menghilang seperti kabut seperti biasa. Kedua wanita itu tidak dapat menahan tangis, beban yang tak dapat dijelaskan di hati mereka tampaknya terangkat. Mereka tahu bahwa selama Lin Nan kembali, mereka tidak perlu khawatir lagi. Siapa kamu? Kamu tidak diizinkan ikut campur dalam pertempuran di medan perang. Jika kamu ikut campur, aku bisa menyerangmu. Wang Longteng menatap Lin Nan dalam-dalam, tatapannya masih sedingin besi, penuh penghinaan. Hasilnya sudah diputuskan, mengapa kamu masih ingin menyakiti kehidupan temanku? Mata Lin Nan dipenuhi amarah yang memuncak. Jika bukan karena orang yang bisa diandalkan dan bisa menyelamatkan Su Shaohan tepat waktu, jika orang itu adalah orang lain, Su Shaohan pasti sudah mati di tempat. Apakah aku, Wang Longteng, membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Wang Longteng melirik Leng Qingya dan Lin Sueyao, dan melihat perubahan ekspresi kedua wanita itu, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi kaulah yang mereka tunggu. Tidak sehebat itu. Pertarungan hidup dan mati, beranikah kau? Rasa cemburu menyebar di hati Wang Longteng. Ternyata itu adalah anak laki-laki cantik ini. Saat dia memikirkan kedua wanita yang disukainya dalam pelukan Lin Nan, lelaki tampan itu, kecemburuannya nyaris membakar dirinya. Tampaknya ada api yang keluar dari pupil matanya. Pertarungan hidup dan mati. Oke, Lin Nan setuju tanpa berpikir, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu.
Tadinya aku berpikir bagaimana cara menghadapinya, tetapi tak kusangka dia akan datang kepadaku secepat ini. Wang Longteng bahkan tidak menjawab. Dia membalikkan telapak tangannya dan jimat untuk duel hidup dan mati muncul di tangannya. Tak seorang pun di antara mereka yang suka mengulur waktu, jadi mereka menandatangani jimat untuk pertarungan hidup dan mati. Wang Longteng telah menentukan tanggal kematian Lin Nan, dan senyumnya sangat cerah. Wah, kamu akan menyesali keputusan ini nanti. Seharusnya kau yang menyesal. Membasmimu hanya butuh satu gerakan. Satu gerakan. Apakah kamu bercanda? Sungguh sombong. Dia adalah Wang Longteng, salah satu dari 10 orang teratas di Sekte Dalam. Saya rasa anak ini juga sedang marah. Kok bisa? Perkataan Lin Nan membuat mereka menggelengkan kepala. Ganti tempat. Tidak perlu, ayo kita mulai. Bagus. Lin Nan semula ingin agar Wang Longteng, si jenius Sekte Dalam, mati dengan bermartabat, namun dia tidak menyangka bahwa Wang Longteng ternyata begitu ingin mati. Lin Nan melengkungkan sudut mulutnya, menggambar lengkungan sarkastis. Tertawa, energi sejati dalam tubuhnya melonjak hebat dan momentumnya luar biasa. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosok Lin Nan tiba-tiba menghilang, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menusuk mata semua orang yang hadir. Niat membasmi yang dahsyat menyerbu bagai air pasang, melingkupi semua orang. Inilah niat membasmi dari Dewa Dinghai, bisa menyelamatkan orang atau membasmi orang, semua tergantung pada pikiran Lin Nan. Apa ini? Niat membasmi yang meletus pada saat itu dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang, tetapi bagaimanapun juga, niat itu ditujukan kepada Wang Longteng saja. Wang Longteng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es dan seluruh tubuhnya mati rasa. Menabrak tembok. Sebelum pikiran ini terlintas dalam benakku, rasa sakit yang tajam mulai menyebar di dadaku. Dia menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Jatuh tanpa suara, membasmi seketika dengan satu gerakan. Membasmi 10 murid paling berbakat dari Sekte dalam satu gerakan. Monster macam apa ini? Benarkah itu? Semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat. Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu Wang Longteng, Master ke-10 dari Sekte Dalam. Bahkan jika Master Sekte Dalam lainnya ingin membasminya, itu tidak akan semudah itu. Bagaimana dia bisa langsung dibasmi oleh anak ini? Melihat medan pertempuran yang rata dengan tanah di kejauhan dan pemandangan yang berdarah nan tragis, Han Yuan, Master utama Sekte Luar, secara naluriah merasa terkejut, diikuti oleh rasa takut yang tiada habisnya. Apa yang kulakukan tadi di gerbang Sekte Yutian hanyalah mencari kematian. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Orang itu pasti akan menaruh dendam padaku, dan dia mungkin akan segera mencariku. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Aku harus menemukan cara untuk membasminya, atau akulah yang akan mati. Han Yuan menilai Lin Nan dengan mentalitasnya sendiri, berpikir bahwa Lin Nan adalah orang yang pendendam seperti dirinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang seperti dia hanyalah semut, jadi Lin Nan terlalu malas untuk memperhatikannya. Dengan melakukan ini, dia sebenarnya sedang mencari kematian. Han Yuanyin menatap Lin Nan tajam, lalu memalingkan mukanya dengan ekspresi muram. Orang yang paling terkejut bukanlah Han Yuan, tetapi orang-orang di antara penonton yang mengira Wang Longteng akan menang. Mereka telah lama mengetahui reputasi Wang Longteng, dan tidak pernah membayangkan bahwa kejadian di hadapan mereka akan terjadi. Semua orang di tribun tercengang, mata mereka terbelalak, menatap Lin Nan dengan tak percaya. Mendesis. Terdengar suara napas tersengal-sengal, bahkan terdengar suara menelan ludah, yang sangat tidak mengenakan. Namun, tidak ada seorang pun yang akan menertawakan tindakan rekan-rekannya. Adegan itu terlalu berdampak dan mengejutkan. Biarkan hati mereka mulai bergetar. Aku, Lin Nan, tidak akan menuntut apapun atas tindakanmu di masa lalu. Namun, mulai sekarang, jika kamu berani mengganggu teman-temanku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lin Nan melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata demikian dengan arogan dan mendominasi. Kalau ada anak yang tidak dikenal ngomong kayak gitu pasti dimarahin dan diolok-olok. Tetapi sekarang dengan meninggalnya Wang Longteng, kata-kata Lin Nan bagaikan guntur yang dahsyat, menghancurkan kesombongan semua orang sebelumnya. Namanya Lin Nan. Lin Nan. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Mungkinkah dia murid baru yang masuk sekte ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan? Lin Nan, mengapa dia terlihat begitu familiar? Mungkinkah itu yang dari ujian binatang roh? Murid-murid sekte Yutian juga telah mendengar tentang kondisi tragis dari ujian binatang roh. Meskipun mereka tidak tahu banyak, nama Lin Nan sudah lama terdengar oleh mereka. Dan sekarang, setelah membasmi Wang Longteng dalam hitungan detik, nama Lin Nan telah terpatri sepenuhnya di hati setiap orang.
Ketika mereka menatap Lin Nan, ada rasa kagum dan takut di mata mereka. Lin Nan melirik semua orang, mengamati ekspresi mereka, lalu berbalik dengan dingin. Dia datang di depan Leng Qingya dan Lin Sueyao, menatap mereka, dan terdiam sejenak. Su Shaohanlah yang membuka situasi. Dia tertawa dan menepuk bahu Lin Nan. Aku tahu kau akan menolongku tepat waktu, tapi aku tidak menyangka kau akan sekuat ini sekarang. Tidak, aku juga harus bekerja keras. Kalau tidak, akan sangat memalukan jika kalah darimu. Baiklah, aku akan menunggumu sampai kau menyusulku. Lin Nan juga berkata bercanda. Ketika dia menatap Leng Qingya dan Lin Sueyao lagi, ekspresi malu yang sebelumnya terlihat telah hilang. Saya terlambat. Meski hanya 4 kata, kata-kata itu mengandung rasa bersalah yang tak berujung. Kalimat ini tidak hanya diucapkan kepada Leng Qingya dan Lin Sueyao, tetapi juga kepada Su Shaohan. Jika Lin Nan tidak datang hari ini, akhir Su Shaohan pasti menyedihkan. Tidak apa-apa, asal kamu bisa datang. Lin Sueyao berkata dengan murah hati. Di dalam ujian binatang roh, tepat saat dia hendak mengakhiri hidupnya, sosok ini muncul di hadapannya, dan membasmi semua musuhnya dengan cara yang mengejutkan, menyelamatkannya dari bahaya. Sosok Lin Nan telah lama terukir di dalam hatinya, namun dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, jadi dia hanya bisa menyimpan emosi ini jauh di dalam hatinya. Dan perasaan ini bahkan lebih kuat di Leng Qingya. Lin Nan tidak tahu sudah berapa kali dia menyelamatkan Leng Qingya. Bahkan jika dia tidak membawa Lin Nan kembali ke keluarga Leng, keluarga Cao tidak akan hancur. Saat dia melihat Lin Nan kembali, matanya sudah dipenuhi air mata. Begitu dia mengedipkan bulu matanya yang panjang, air matanya pun mengalir turun. Namun dengan senyum bahagia dan puas. Selama dia bisa kembali, tidak ada kata terlambat. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Bukankah lebih baik menatapnya seperti ini? Ayo cepat pergi. Apa kau tidak melihat tatapan wanita-wanita itu pada Lin Nan? Mereka sepertinya ingin melepaskan semua pakaiannya. Sungguh menakutkan. Su Shaohan membuat ekspresi jijik. Memang benar bahwa seorang pria mencari wanita cantik, tetapi kebalikannya bahkan lebih benar. Lin Nan tidak hanya sangat tampan, tetapi bahkan tanpa memamerkan kekuatannya, dia masih bisa memenangkan hati sebagian besar wanita dan membuat semua wanita memperhatikannya. Dan sekarang setelah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, dia jelas merupakan naga di antara manusia yang hampir tidak dapat ditemukannya di masa hidupnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menawarkan diri kepadanya. Lin Nan meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengerutkan kening. Meskipun perasaan ini tidak buruk, dia masih harus berpura-pura tenang, bukan? Menyusul kepergian Lin Nan, Su Shaohan dan 4 orang lainnya. Panggung pertempuran nomor 10 yang awalnya sunyi, tiba-tiba meledak dengan kebisingan dan hiruk-pikuk. Tampan sekali, anak laki-laki bernama Lin Nan itu memiliki sikap seperti seorang guru. Jika aku tahu lebih awal dan mendukungnya, apakah dia akan tertarik padaku? Tidakkah kau lihat 2 wanita di sampingnya? Mereka berdua cantik. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Seorang gadis cantik tengah menatap punggung Lin Nan yang menjauh dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya, matanya sedikit linglung. Seorang murid laki-laki di sebelahnya sudah cemburu pada Lin Nan, cemburu setengah mati. Melihat wanita cantik menjijikkan di sebelahnya, perutnya tiba-tiba bergejolak. Gulungan. Dengan satu telapak tangan, dia membanting wanita itu. Setelah Lin Nan, Su Shaohan dan yang lainnya meninggalkan arena, mereka kembali ke kediaman mereka. Sekte Yutian memang sangat mewah. Bahkan tempat tinggal seorang murid saja sangat mewah. Beberapa dari mereka minum dan berbincang dengan gembira, menceritakan kejadian-kejadian terkini. Mereka juga menceritakan kejadian-kejadian besar dan kecil yang mereka dengar di sekte sebagai lelucon, yang membuat kedua wanita itu tertawa malu-malu dari waktu ke waktu. Su Shaohan diam-diam mendesah dalam hatinya. Setelah Lin Nan datang, suasana hati kedua gadis itu jelas jauh lebih baik. Mereka tidak lagi muram seperti biasanya. Lin Nan melihat ekspresi kedua gadis itu, tetapi hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka. Sekarang ia mulai merindukan ayahnya, yang penuh kasih sayang seperti gunung, dan para wanitanya. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Ledakan. Pada saat ini, Han Yuan muncul di depan sebuah gua dan mengetuk pelan. Siapa yang mengganggu latihanku? Kalau kau melakukannya tanpa alasan, aku akan mengulitimu. Tiba-tiba terdengar suara dingin dari dalam gua. Suaranya sangat dingin, seperti angin yang bertiup dari bawah tanah, yang membuat hati orang-orang bergetar. Bahkan Han Yuan, murid sekte luar nomor 1, tampak sedikit gugup. Dia tidak hanya gugup, dia bahkan merasa sedikit takut. Anda harus tahu bahwa pemilik gua ini adalah adik dari orang nomor 1 di sekte dalam, Xia Huyewang. Dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga sangat kuat, dan merupakan seorang fanatik seni bela diri sejak lahir. Selama bertahun-tahun,
banyak jenius di sekte itu telah dikalahkan olehnya. Orang yang kejam seperti itu tidak sebanding dengan Wang Longteng. Meskipun kekuatan Xiahou Yewang agak kalah dibandingkan dengan saudaranya, Xiahou Di, yang merupakan orang nomor satu di sekte dalam, ia tetap merupakan karakter keempat yang paling kuat di sekte dalam. Bahkan tanpa ketenaran saudaranya Xiahou Di, nama Xiahou Yewang sendiri terkenal di sekte Yutian. Kedua saudara ini dapat dikatakan sebagai orang yang dapat berbuat apa saja di sekte tersebut. Bahkan orang kedua dan ketiga di sekte dalam dengan hormat memanggil Xiahou Yewang sebagai tuan muda kedua. Siapa yang berani menggertakku? Bahkan para tetua dalam sekte tersebut tidak diizinkan melakukan hal itu. Beranikah kamu tidak menghormati saya? Baiklah, kalau begitu biar saudaraku yang bicara padamu. Apakah itu kamu? Gua itu terbuka, dan sosok kekar muncul di depan Han Yuan. Fluktuasi kuat energi sejatinya membuat orang merasakan kekuatan yang menyesakkan. Tekanan yang mengerikan tampaknya memenuhi ruang itu. Aura jahat yang samar dan mendominasi mengembun di tubuhnya, dan dia tampak seperti orang gila sejak lahir. Wang Longteng dikalahkan dan mati di tangan seorang bocah tak dikenal bernama Lin Nan. Meskipun Han Yuan juga takut dengan tekanan yang secara tidak sengaja diungkapkan Xiahou Yewang, bagaimanapun juga, Xiahou Yewang tidak akan membasminya, tetapi Lin Nan berbeda. Semakin kuat bakat dan kekuatan Lin Nan, semakin gelisah pula perasaan Han Yuan. Wang Longteng hanyalah seorang pemimpin boneka. Apa masalahnya? Jika dia mati, ya mati saja. Xiahou Yewang tersenyum tipis. Meskipun Wang Longteng berada di sekte dalam, dia adalah objek yang tidak dapat dicapai di mata para pengikut sekte luar. Namun di mata kedua saudara Xiahou, dia seperti seekor semut. Dia tidak terkejut dengan kematian Wang Longteng. Tetapi anak itu hanya menggunakan satu gerakan. Han Yuan berkata dengan bibir atas yang kaku. Secara kebetulan, dia mengenal Xiahou Yewang. Hubungan antara keduanya berjalan normal. Jika bukan karena tekanan kekuatan mengerikan Lin Nan, Han Yuan tidak akan menemukan Xiahou Yewang. Xiahou Yewang hanyalah seorang fanatik seni bela diri dan tidak memiliki banyak pikiran. Selama dia tertarik pada Lin Nan, dia tidak perlu khawatir tentang rencananya untuk membasmi seseorang dengan pisau pinjaman. Orang yang seharusnya khawatir adalah Lin Nan. Asal mereka bertarung, kecuali Lin Nan terbasmi, begitu Xiahou Yewang terluka atau tewas, Lin Nan pasti harus berhadapan dengan Xiahou Die, orang nomor satu di sekte dalam. Saat itu, apakah Lin Nan masih bisa melarikan diri? Mungkin saja dia bisa selamat dari tangan Xiahou Yewang, tetapi apakah mungkin dia bisa selamat dari tangan Xiahou Die setelah bertahun-tahun? Tidak satu pun. Ini yang pertama di gerbang dalam. Kaisar Xiahou. Kaisar, sebuah nama saja dapat membuat orang mundur. Satu gerakan. Kamu yakin? Saat Han Yuan menyelesaikan kata-katanya, Xiahou Yewang tiba-tiba merasakan hasrat kuat untuk bertarung, yang merupakan kegembiraan karena melihat mangsa. Sangat mudah untuk membasmi Wang Longteng, tetapi jika dia terbasmi seketika dalam satu gerakan, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai lawanku. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, dan saya tidak akan pernah berani berbohong kepada Anda. Saya tahu bahwa Anda sedang berada di saat kritis untuk mencapai terobosan dan perlu mengendalikan diri dalam pertempuran. Jika tidak, saya tidak akan berani datang kepada Anda dengan gegabah. Han Yuan mempertimbangkan kata-katanya dengan cermat sebelum berbicara perlahan. Menarik, Lin Nan. Raja Xiahou Ye menyeringai, tampak sangat mendominasi. Han Yuan tampaknya berada dalam suasana hati yang sangat baik ketika dia meninggalkan gua Xiahou Yewang, dan sarkasme di sudut mulutnya sangat kuat. Lin Nan, kedua saudara Xiahou itu mengincarmu. Apa kau pikir kau bisa bersembunyi dari mereka? Jika aku tidak bisa membasmimu, orang lain akan melakukannya. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa menunjukkan kekuatanmu. Han Yuan tersenyum agak kejam, tetapi dia tidak pernah memikirkan apakah rencananya akan gagal. Lin Nan tidak menganggapnya serius sama sekali, tetapi selalu ada orang yang menilai orang lain berdasarkan standar mereka sendiri. Penjahat macam ini pasti akan mengalami akhir yang menyedihkan. Lin Nan menatap deklarasi perang di tangannya, merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menunjukkan keterampilan bela diri yang luar biasa. Dia pikir semuanya akan damai untuk sementara waktu, tetapi masalah datang begitu cepat. Xiahou Yewang. Siapa dia? Lin Nan tidak pernah bisa menebak dari mana Xiahou Yewang ini berasal dan mengapa dia datang kepadanya tanpa alasan. Ternyata itu dia. Ini agak rumit. Su Shaohan mengerutkan kening dan menceritakan beberapa hal yang diketahuinya. Seorang penggemar seni bela diri yang terlahir. Lin Nan mengendurkan keningnya, agak bingung. Tak heran, sebagai seorang pencinta alami seni bela diri, wajar saja jika ia merasa gemas saat melihat sosok jenius seperti dirinya. Apakah dia sekuat itu? Dalam waktu setengah bulan, di arena pertarungan Sekte Yutian. Lin Nan juga sedikit terdiam, memang benar dia sangat tampan dan membuat semua orang iri.
Dalam beberapa hari berikutnya, selain berlatih, Lin Nan juga mewariskan sebagian pengalaman latihan dan keterampilan bertarungnya, yang merupakan suatu bantuan besar bagi Su Shaohan. Akhirnya, pada hari ketujuh, ia bertemu Xiao Yewang yang sedang kembali dari jalan-jalan. Su Shaohan tiba-tiba berhenti dan menunjuk Lin Nan. Itu adalah Xiao Yewang, adik laki-laki Xiao Die, orang nomor 1 di Sekte Dalam. Dia sekarang menjadi orang nomor 4 di Sekte Dalam. Konon katanya dia sangat kuat. Oh, Lin Nan juga sangat tertarik pada lawannya dalam 7 hari, jadi dia berbalik dan melihat ke atas. Apakah kamu Lin Nan? Suara Xiao Yewang samar dan tampak sedikit acuh tak acuh. Lin Nan hanya melirik ke arah murid Sekte Dalam keempat dengan acuh tak acuh, dan tiba-tiba tampak kurang tertarik, dengan seringai di wajahnya. Kemudian, dia mengabaikan pria kejam legendaris dari Sekte Yutian ini. Raja Xiao Ye tiba-tiba merasa marah. Orang di sekte itu sangat hormat padanya, tetapi anak ini mengabaikannya sama sekali. Selain saudaranya, siapa lagi yang berani memperlakukannya seperti ini? Saya sarankan kamu untuk membatalkan pertempuran dalam 7 hari dan jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu adalah adik dari guru paling berbakat di Sekte Dalam. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sehebat itu? Lin Nan melirik Xiao Yewang dengan jijik. Ayo pergi. Kupikir dia orang yang baik, tapi ternyata dia orang yang seperti ini. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Berhenti di situ. Xiao Yewang sangat marah hingga wajahnya membiru. Kapan dia pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu? Setelah 7 hari, aku akan membasmimu. Kau yang meminta hasil ini. Jangan bersikap pengecut. Xiao Yewang mendengus dingin dan berbalik. Lin Nan hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengucapkan 2 kata. Bodoh. Su Shaohan tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir saat melihat Xiao Yewang berjalan pergi. Tuan Lin, dengan kekuatanmu saat ini, anak ini masih berani datang dan memprovokasimu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Apakah dia begitu percaya diri? Tentu saja dia percaya diri. Dengan saudara yang merupakan nomor 1 di Sekte Dalam, dia secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Lin Nan tersenyum tipis. Kekuatannya sangat rata-rata, tidak jauh lebih kuat dari Wang Longteng. Dia hanya mengandalkan senjata yang rusak. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Su Shaohan tertegun, lalu berbicara. Kemampuan tongkat Xiao Yewang memang sangat hebat. Banyak orang yang telah dikalahkan oleh tongkatnya. Namun, akan sulit baginya untuk mengalahkanmu. Sebagai teman Lin Nan, Su Shaohan tentu tahu betapa hebat kemampuan bertarung Lin Nan yang sebenarnya. Selama persidangan binatang roh, jika mereka tidak dihentikan oleh para tetua Sekte Yutian, diperkirakan tidak lebih dari 10 orang dari 4 wilayah utama Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, dan Barat Daya dapat memasuki Sekte Yutian hidup-hidup dalam persidangan binatang roh ini. Tidak sulit, tidak mungkin. Gelarnya sebagai orang keempat di Sekte Dalam hanya didasarkan pada reputasi saudaranya Xiao Die. Semua orang harus memberinya sedikit muka, jika tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan dapat mencapai posisinya saat ini. Lin Nan tersenyum tipis. Dengan persepsinya yang mengerikan, kekuatan Xiao Yewang segera terungkap, dan dia tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia mau. Hal semacam ini tidak sulit untuk diketahui dengan sedikit spekulasi. Ayo pergi, kita buang-buang suasana hati kita yang baik. Berita tentang Xiao Yewang yang menantang Lin Nan telah lama menyebar ke seluruh Sekte Yutian. Setelah beberapa penyelidikan dan konfirmasi, dia bahkan menerima dukungan dari sekte tersebut. Terutama sebelum persaingan dengan 2 sekte besar lainnya, bukanlah masalah besar untuk menentukan pemimpin di antara para pengikutnya. Dengan perlindungan orang-orang kuat sekte itu, tidak akan terjadi cedera. Pertempuran yang menentukan ini bahkan mengejutkan para pengikut Sekte Yutian. Meskipun Xiao Yewang cukup berbakat, ia masih jauh lebih rendah daripada saudaranya Xiao Di. Banyak murid takut menyinggung Xiao Yewang dan secara tidak langsung menyinggung Kaisar Xiao, jadi mereka dengan berat hati menyerahkan peringkat mereka kepada Xiao Yewang. Selain itu, Raja Xiao Ye juga memiliki harta yang diberikan kepadanya oleh saudaranya. Jika bukan karena ini, bahkan Wang Longteng mungkin bisa mengalahkan Xiao Yewang. Dialah satu-satunya yang sombong dan angkuh, menganggap dirinya jenius yang langka. Sungguh menyedihkan jika dipikirkan. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang baru ini. Akankah cadar yang menutupi wajah Xiao Yewang dibuka di depan umum? Atau apakah dia menundukkan kepalanya seperti murid-murid lainnya karena Kaisar Xiao? Sangat dinantikan. Aku hanya ingin tahu apakah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di Sekte Dalam, jenius paling kuat dari Sekte Yutian, Xiao Di, juga akan muncul. Semua orang tidak dapat menahan rasa antisipasi dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Lin Nan, tetapi karena dia mampu membasmi Wang Longteng,
yang menduduki peringkat ke-10 di antara murid-murid Sekte Dalam hitungan detik, dia bukanlah orang biasa. Jika dia mengalahkan Xiao Yewang, itu akan menjadi tamparan bagi saudaranya Xiahudi. Apakah Xiahudi juga akan mengambil tindakan? Ini juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu semua orang. Adapun orang yang terlibat, Lin Nan, dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Selain berlatih, dia juga bertukar jurus dengan Su Shaohan. Faktanya, Su Shaohan memiliki bakat hebat dan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia hanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan monster seperti Lin Nan. Terlebih lagi, lawan-lawan yang ditemuinya semuanya adalah orang-orang kejam yang lebih kuat darinya. Itu benar-benar karena keotang pembawa sialnya, kalau tidak, dia akan menjadi orang kuat yang langka di gerbang luar atau dalam. Kamu bilang Xiao Yewang bisa berada di posisi ini hanya karena kakaknya. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya mungkin tidak setinggi milikku. Apa kamu bercanda? Di dalam gua, Su Shaohan menatap Lin Nan dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa setelah kembali, Lin Nan akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Xiao Yewang, seorang fanatik seni bela diri, adalah nama yang sangat terkenal di Sekte Yutian. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi macan kertas? Senjata itu seharusnya adalah jimat yang diberikan saudaranya, jadi meskipun kekuatannya tidak sebaik pihak lain tidak dapat melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, dia memiliki saudara yang jahat. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, itulah sebabnya dia memiliki status seperti sekarang. Saya kira bahkan Kaisar Xiahou tidak ingin dengan mudah memprovokasi orang kuat paling berbakat kedua dan ketiga di Sekte Dalam, jadi dia berada di peringkat keempat hari ini. Setelah mendengar analisis Lin Nan, Su Shaohan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana kalau aku mengakui kamu sebagai kakak laki-lakiku, dan kamu membawaku bersamamu untuk pamer dan terbang? Enyahlah, siapa yang mau punya pengecut sepertimu? Lin Nan memarahi sambil tersenyum. Leng Qingya dan Lin Sueyao tidak dapat menahan senyum saat melihat dua orang itu bercanda satu sama lain. Mereka tahu bahwa pasti ada orang lain di hati Lin Nan, dan mereka tidak bisa merebutnya kembali dengan cara bertarung. Faktanya, selama mereka bisa menatapnya dengan tenang, mereka tidak punya tuntutan berlebihan lainnya. Lin Nan bukanlah orang biasa dan ditakdirkan menjadi seorang jenius yang paling cemerlang. Namun bagaimana dengan dua orang lainnya? Meskipun mereka memiliki bakat yang bagus, mereka jauh lebih rendah daripada Lin Nan. Mereka ingin menjadi wanita Lin Nan, bukan fasnya. Maka mereka berdua pun berpamitan dan kembali ke gua masing-masing, di sana mereka mulai berlatih keras. Su Shaohan melirik Lin Nan, menyentuh wajah tampannya, dan pura-pura mendesah. Aku sangat tampan, mengapa aku tidak bisa merayu orang agar kehilangan nafsu makan? Sungguh menyebalkan membandingkan diri dengan orang lain. Lin Nan hanya bisa tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Kurasa kau menginginkan sesuatu. Aku akan membantumu mengendurkan tulangmu. Tertawa. Begitu Lin Nan selesai bicara, energi sejati di dalam tubuhnya mulai melonjak hebat, dan aura di sekujur tubuhnya sama ganasnya dengan sungai Yangtze, membuat orang merasakan adanya kekuatan yang menyesakkan yang sedang terbentuk. Benarkah? Kakak, kau masih datang. Wajah Su Shaohan berubah masam. Beberapa hari terakhir ini, Lin Nan selalu menggunakan alasan melatihnya untuk menggodanya. Walaupun saya merasa cukup malu, efeknya memang sangat kuat. Dengan hasil hanya beberapa hari, efektivitas tempurnya telah meningkat secara signifikan. Jika dia adalah Su Shaohan saat ini, dia juga akan mampu melawan Wang Longteng. Kita tidak akan pernah kalah separah itu. Ayolah, jangan khawatir, aku akan bersikap lembut. Lin Nan menatap Su Shaohan sambil tersenyum di wajahnya. Lihat apa yang bisa kulakukan. Su Shaohan berteriak keras, matanya dipenuhi semangat juang. Ledakan. Dengan suara keras, tanah meledak saat Su Shaohan menginjaknya. Tertawa, tubuhnya melesat ke arah Lin Nan seperti anak panah yang tajam. Suara anginnya seperti guntur yang menggelegar, membawa aura yang menakutkan. Suara mendesing. Pergerakan Lin Nan tidak cepat, ia bergerak selambat siput. Namun telapak tangannya berhasil menangkis tinju Su Shaohan tepat pada saat tinju itu hendak mengenainya. Lumayan, ada peningkatan dibanding beberapa hari terakhir. 1860.